Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Tidak sepatah pun yang patut kita ucapkan pada sore yang cerah ini kecuali ucapan tahmid dan tasyakur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan inayah dan maunahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang indah ini untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada sore ini kami mendapat penghormatan sekaligus kepercayaan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata dalam rangka acara mempererat tali silaturahmi ini. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Demikian tinggi, indah, dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional, dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran baik secara kualitatif dan kuantitatif. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dalam alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Dengan hadirnya Islam, maka alam ini tetap menjadi makmur sehingga kehidupan manusia akan tetap terjaga. Hadirin sekalian yang berbahagia, lingkungan menurut Islam mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu. Lingkungan ruang mencakup bumi, air, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan serta semua yang ada di atas dan dalam perut bumi, yang semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menurutnya adalah interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk tercapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah, manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bagi kita umat Islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis atau politis atau karena desakan-desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia bersama-sama.
Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkainya. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang, haram, dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam berhubungan dengan Tuhan ini, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan, yakni alam adalah ayat-ayat kauniyah Tuhan. Manusia juga memerlukan alam, misalnya pangan, papan, sandang, dan alat transportasi, dan sebagainya, sebagai sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Upaya manusia untuk bisa memahami dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang menciptakan dan memelihara alam agar bisa berhubungan dengannya. Demikian sepatah kata yang dapat kami sampaikan pada acara pertemuan sore ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.